Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Akbar Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan hingga sekarang di era globalisasi. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Kedudukan Pancasila dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila dan hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hal perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. 4. Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara. Berbagai tantangan dalam menjatuhkan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menghentikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat pergi dan berpindah ke berbagai negara dengan lebih mudah serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan terjadi di dunia. Pengaruh positif globalisasi. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tantangan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Yang ketiga, dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik secara etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Dan yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Dan yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang
kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasionalisme bangsa. Yang kelima, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pancasila di era globalisasi realitas kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila baik kini maupun nanti beberapa di antaranya telah tampak di permukaan. Tantangan di antaranya berupa berbagai gerakan separatisme yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman tentang Pancasila di era globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, dan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dan kesimpulannya dari semua adalah peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi, karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem imun dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan dari luar, sekaligus menyeleksi hal-hal untuk diserap dan sebagai sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini. Lewat Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk. Segitu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.